Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil proyek tugas besar dari mata kuliah pemrograman lanjut yang mengangkat tema yaitu Proposal Autoscience Pemrograman Absensi Karyawan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilahkan untuk perkenalan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Ardiansyah dengan NIM 2010103. Selanjutnya, Halo, perkenalkan nama saya Diana Fitri dengan NIM 2010108. Berikutnya, Perkenalkan, nama saya Eng Yudatama dengan NIM 20101026. dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Linda Rosmarin Latifah dengan NIM 20101017. Berikutnya, izinkan kami share screen yang akan dipandu oleh Saudara Rifki Ardiansyah. Di sini kami mengangkat tema yaitu Proposal Autoscience Program Absensi Karyawan. Next. Di sini kami akan membahas yang pertama ada why, yaitu latar belakang dari pembuatan produk. Yang kedua ada what for, tujuan dari pembuatan produk. Yang ketiga ada our goals, tujuan dari pembuatan produk. Yang keempat ada why us, tentang keunggulan produk. Yang kelima ada for who, tentang sasaran pengguna. Dan yang terakhir ada overview, tentang gambaran produk. Next. Yang pertama yaitu why, latar belakang dari pembuatan produk. Generasi milenial. Menurut riset ARC, Alpha Research Center, milenial melahirkan potensi besar sebagai generasi pebisnis. Next. Selain generasi milenial, ada influencer, golongan masyarakat yang mempengaruhi sosial melalui media. Pekerjaan yang paling laris, yaitu kedua pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang paling diminati saat ini. Baik pebisnis maupun influencer sama-sama memiliki tujuan mencari laba atau keuntungan, sehingga banyak generasi milenial yang memilih untuk merangkap dua pekerjaan sekaligus. Lalu kira-kira apa kendala yang akan dialami kedua pekerjaan ini nantinya? Yang akan dilanjutkan oleh Agung Yudatama. Di sini ada kendalanya, kendala waktu dan tenaga kerja yang terbatas membuat pemilik bisnis cukup kerepotan. Hal ini membuat para pemilik bisnis memiliki pekerjaan part-time. Next. Para influencer, terutama para influencer yang memiliki usaha lain di samping kegiatannya, banyaknya pekerjaan untuk mengurus usaha akan mengurangi waktu melakukan kegiatan lainnya. Next. Tujuan produk. Yang pertama, ada menyimpan data karyawan. Yang kedua, mencatat kehadiran karyawan. Dan yang ketiga, menghitung gaji karyawan. Next. Manfaat dan keunggulan. Yang pertama, ada manfaat. Membantu mengurangi tenaga kerja yang sebelumnya diperlukan untuk mengurus administrasi secara manual. Dan yang kedua ada keunggulan, sistem hak akses sebagai pemisah menu pemilik untuk admin dan pegawai. Next. Saran utama pemilik bisnis UMKM. Saran utama penggunaan produk kami adalah seluruh pemilik bisnis UMKM di Indonesia yang memiliki kendala dalam mengatur bisnis sendiri. Tentunya para influencer yang memiliki bisnis UMKM juga merupakan sasaran pengguna yang dinilai membutuhkan produk yang kami buat. Next. Baik, selanjutnya ada gambaran produk yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama, next. Untuk yang pertama akan ada alur kerja, di mana nanti akan menjelaskan bagaimana program yang kami buat itu bekerja dari awal. Jadi di sini kami menyuguhkan diagram flowchart untuk menjelaskan sedikit mengenai alur kerja kami, dimulai dari start. Lalu setelah itu akan masuk ke username dan password, di mana di sini akan ada verifikasi, yang mana tadi saat kita menjelaskan mengenai keunggulan, terdapat keunggulan yaitu hak akses. Karena di program yang kami buat, itu ada hak akses yang akan membedakan akses
pilihan menu yang akan diakses dari masing-masing pemilih akses. Jika admin, nanti akan masuk dan memiliki beberapa akses seperti menginput data karyawan, riset absensi, rekap data. Lalu jika bukan admin, maka akan dicek lagi apakah itu bos atau staff. Jika bos, maka nanti untuk aksesnya adalah rekap data. Jadi saat admin itu mempunyai beberapa, bos hanya rekap data, lalu di staff, saat ternyata sudah diverifikasi bukan admin dan juga bos, maka nanti akan dicek lagi apakah username dan password itu akan kompatibel dengan staff. Jika memang staff, nanti kerja yang dapat dilakukan oleh staff adalah mengisi presensinya. Lalu untuk kami sendiri, ada beberapa pilihan, yaitu input data karyawan, merupakan proses di mana kita akan menyimpan data karyawan yang akan dilakukan presensi, baik itu seperti nama atau NIK atau NIP gitu. Lalu pilihan lainnya yaitu ada riset absensi, merupakan perintah di mana kita bisa meriset ulang data absensi setelah nanti karyawan selesai menerima gaji, nanti data presensinya akan dihapus lagi dan dimulai dari awal. Lalu setelah itu ada pilihan ketiga yaitu rekap data, di mana nanti akan menampilkan form yang akan menunjukkan tabel di mana terdapat beberapa data pegawai dan juga kehadiran yang telah dilakukan selama ini, dan juga ada total gaji dari karyawannya. Setelah itu, dari admin, jika ternyata dari ketiga pilihan tersebut ada masukan yang salah, mungkin bukan memilih 3 hal itu, nanti akan ditujukan output berupa pilihan salah, yang nantinya setelah pilihan salah nanti akan menghentikan program. Setelah program berhenti, nanti akan masuk lagi ke start, atau memasukkan username dan password kembali. Lalu di sini terdapat pilihan jika ternyata setelah memasukkan username dan password itu tidak teridentifikasi sebagai admin, bos maupun staff, maka nanti akan terjadi perulangan, di mana nanti user akan langsung diarahkan ke halaman username dan password lagi untuk memasukkan username dan passwordnya lagi, untuk diidentifikasi apakah itu merupakan admin, bos, ataupun staff. Karena jika seperti itu, maka perkiraan username dan passwordnya itu salah, begitu. Mungkin next. Baik, selanjutnya akan ada program, di mana program yang kami buat itu mencangkup 3 materi OOP, yaitu ada yang pertama yaitu ada class and object, kedua ada text file IO, dan ketiga ada multiple files. Karena kita menggunakan multiple files, artinya pasti ada header files. Dan di sini saya akan menjelaskan file header yang kami pakai. Dengan nama menu absen karyawan.h, itu adalah file header kami. Nah, dalam file header kami sebenarnya mencakup 2 materi sekaligus, yaitu ada class dan object, di mana kelas sendiri ditunjukkan pada line 10, lalu objeknya pada line 19. Lalu selain class dan object juga terdapat materi text file IO, di mana di sini ditunjukkan pada line ke-23, yaitu offstream, yaitu merupakan perintah untuk menulis data atau write gitu ya. Dan data yang kami tulis di sini, yang kami buat itu adalah data dengan nama file database.txt, yaitu untuk menyimpan presensi ataupun data karyawan yang akan disimpan nantinya untuk proses selanjutnya. Selain itu, di text file IO juga kita menggunakan perintah read, di mana ditunjukkan pada line ke-35, yaitu if stream, itu untuk membuka data di file database.txt-nya sendiri. Jadi dalam header file kami itu ada dua materi sekaligus, ada class dan object dan juga text file IO. Selain itu, di dalam header file kami itu sebenarnya isinya adalah isi dari proses yang akan dilakukan oleh ketiga pemilik hak akses. Jadi dari admin maupun bos maupun staff, semua prosesnya itu ada di header gitu. Contohnya, semisal di yang paling atas, dari line 21 sampai ke 30 itu merupakan perintah untuk memasukkan data yang dimiliki oleh yang aksesnya dimiliki oleh admin. Lalu di line ke 33 sampai ke 47 itu merupakan perintah untuk presensi, di mana ini dimiliki oleh staff untuk memasukkan kehadirannya. Selanjutnya di line 50 sampai ke 74 itu merupakan file perintah untuk membuat file rekapan, di mana perintah ini dimiliki oleh 2 pemilik akses, yaitu admin dan juga bosnya, untuk menampilkan rekap data dari nama karyawan atau datanya dan juga kehadiran plus total gaji yang didapatkan.
Setelah itu demikian adalah penjelasan mengenai file header kami. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai main file kami yang akan dijelaskan oleh Rifki Ardiansyah. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan dari main program atau source codingnya. Di sini kita memasukkan header filenya yang bernama menu absen karyawan. Lalu di sini ada definisi dan deklarasi untuk variabel yang akan digunakan. Lalu di sini ditandai sebagai menu utama, yang mana nantinya dia sebagai menu tampilan utama ketika pertama kali user membuka aplikasinya. Oke, di sana diperintahkan untuk memasukkan username dan password sebagai autentikasi. Lalu di sini juga ada percabangan bertingkat. Oke, untuk percabangan utamanya di sini ada 4 opsi. Oke, yang pertama adalah untuk apabila username dan passwordnya yang dimasukkan adalah admin, maka dia akan memberikan menu untuk hak akses admin, yang mana di dalam menu tersebut akan ada 3 pilihan menu juga yang di dalamnya, dengan 3 buah percabangan di dalamnya dengan menggunakan percabangan switch case. Oke, apabila case yang dipilih adalah 1, dia akan melakukan input data karyawan. Oke, dengan cara memanggil case yang ada di file header, yaitu data masuk, seperti itu. Lalu apabila setelah selesai memasukkan data karyawan, dia akan kembali ke menu utama, oke, menggunakan fitur GoTo, sesuai yang telah ditandai admin menu, kembali ke menu ini. Begitu. Lalu untuk apabila case yang dipilih adalah nomor 2, dia akan menjalankan menu untuk mereset data absensi. Oke, dia akan bekerja dengan cara meremove file dari database.txt. Seperti lalu dia akan kembali ke menu admin. Seperti itu. Lalu apabila opsi yang dipilih adalah yang ketiga, dia akan menampilkan fitur rekap data, yang mana dia akan menampilkan data absensi dari karyawan serta gaji yang didapatkan dari tiap-tiap karyawan, seperti itu. Lalu apabila pilihannya tidak terdapat pada menu, maka dia akan memberikan output berupa pilihan salah, seperti itu. Lalu untuk opsi kedua dari percabangan pertama, yaitu apabila username tadi yang dimasukkan adalah staff dan passwordnya 1234, maka dia akan memberikan fitur untuk akses dari staffnya, yang mana dia hanya dapat melakukan presensi dari karyawan. Caranya dia akan memanggil case data presensi dari file headernya, seperti itu. Lalu dia akan mengalami perulangan sampai jumlah karyawannya, di mana N adalah jumlah karyawan yang mana kita tentukan adalah sebanyak 5, seperti itu. Lalu selanjutnya, nah di sini juga kita bisa mengkonfirmasi apakah bisa ingin melakukan input presensi untuk hari berikutnya atau tidak, seperti itu. Lalu lanjut ke percabangan ketiga dari percabangan utama. Apabila username yang dimasukkan adalah bos dan passwordnya 1234, maka dia akan menuju ke tanda recap list yang sudah kita tandai, di mana dia akan melakukan perintah pada case 3, yang mana dia akan mencetak rekap data seperti ini, yang mana dia akan menampilkan data rekapan absensi dan gaji dari karyawan. Nah, pada opsi keempat dari percabangan utama, apabila data yang dimasukkan baik username maupun passwordnya tidak sesuai, maka dia akan kembali ke menu utama, yang mana dia akan memerintahkan untuk memasukkan username dan password kembali, seperti itu. Oke, baik, akan saya demokan untuk programnya yang sudah saya build. Ya, saya run. Oke, di sini pertama saya akan masukkan untuk username dan passwordnya berupa admin. Oke, di sini ada 3 menu. Yang pertama adalah input karyawan, 2 reset absensi, dan ketiga rekap data. Oke, kita contohkan yang pertama di sini. Untuk absensi misalkan kita masukkan 1, 2, 3, kita sembarang masukkan. Oke,
Seperti itu, apabila dia telah selesai memasukkan data karyawan, dia akan kembali ke menu admin, yang mana kita bisa melihat rekap datanya juga, ataupun mau mereset absensi apabila terjadi kesalahan. Oke, kita contohkan untuk fitur yang ketiga. Oke, dia akan menampilkan, lalu apabila kita ingin logout, kita bisa tekan Y, dia akan kembali ke menu login. Oke, apabila selanjutnya kita contohkan untuk akses dari staff, di mana dia akan melakukan input data presensi dari karyawan. Nah, di sini kita akan mengisi kehadiran. Nah, di sini ada konfirmasi apakah ingin memasukkan absensi untuk hari berikutnya. Nah, di sini kayak saya cukupkan saja, hanya saya kasih contoh untuk hari pertama saja. Oke. Nah, bila kita mengklik no, dia akan kembali ke menu login. Nah, di sini saya contohkan untuk akses bosnya, di mana dia akan melihat data presensi dan juga gaji dari karyawannya. Oke, dia akan menampilkan berupa rekap datanya. Di sini ada keterangannya untuk hari pertama, semuanya hadir dari kelima karyawannya. Dan juga ada gaji mingguannya, karena presensi yang terisi adalah hari pertama, maka dihitung gaji mingguannya adalah 1 kali gajinya, yang mana gaji hariannya 100.000. Seperti itu. Oke, kita logout. Nah, saya contohkan apabila kita memasukkan password dan username yang salah. Oke, dia akan kembali ke menu utama. Oke, seperti itu. Dan juga ini kelebihannya apabila menggunakan this file, ketika program kita close, datanya tidak akan hilang. Oke, kita buka lagi. Oke, data masih ada seperti itu. Oke, mungkin demikian untuk demonstrasinya dari saya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian atas presentasi yang telah kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching our video. Do you have any question?